dia termasuk salah satu keturunannya atau Ya, timnya dia Madrid tuh nggak? clan. Masih ada keturunan. Luas banget keturunannya. Oke. Luas banget. Dia keturunannya. Itu ada. Dan gue lagi nyari tahu sebenarnya. Ternyata ada gen campuran antara manusia dan iblis di situ. Jiwanya si Marilyn Monroe nih punya hak paten istilah kasar, kayak udah ini punya gue kan, kayak gue nggak bisa otak atik. Awalnya gue pengen Kenapa? berniat kan bebasin dia, Oke. tapi dosanya terlalu berat banget. Kenapa Kennedy dibunuh di tempat yang ramai? Soalnya banyak yang komen juga sih kemarin kayak bahas dong tentang Marilyn Monroe gitu. Jadi ya mau kita sekalian kepoin aja ke kakak ya kan. Oke. Jadi si Marilyn Monroe ini semua orang udah pada tahu lah ya dia siapa ya. Jadi dia tuh kayak bintang besar lah di Hollywood di tahun 50-an sampai 60-an gitu. Nah dia tuh meninggal di usia yang cukup muda kak, di umur 36 tahun, di tahun 62. Nah dia tuh terkenal banget dengan karakter dia si pirang yang bodoh gitu, kalau nggak salah dia sebutannya ya. Kok kenapa disebutin pirang bodoh? Ya emang karakternya aja gitu sih. Oh, Tuh. enggak sebodoh itu sih. Iya. Dan dia jadi simbol seks terpopuler di zamannya. Oh, bukan zaman now ya? Bukan. Sampai sekarang juga sih, kan dia jadi icon pop culture juga. Ya, oke. Dan waktu itu dia juga menjadi aktris yang paling mahal di zaman dia. Nah, dia tuh banyak diisukan sama laki-laki, salah satunya John F. Kennedy sama Pak Soekarno. Oke. Ya, gitu. Nah, yang menjadi hebohnya lagi adalah kematiannya dia itu sampai sekarang masih menjadi misteri gitulah. Sebelumnya, boleh nggak sih sebelum ngomongin konspirasinya kita ngomongin dulu karakter Marilyn Monroe secara general. Nah, menurut kakak gimana tuh kak? Oke, Marilyn Monroe ini jujur, pas gue scan nih, dia tipe orang yang sebenarnya selama ini kan kita tahu dia tuh kayak fun aja, bahagia gitu, sosial, bergaul gitu. Sebenarnya aslinya dia kesepian. Sebenarnya dia kesepian banget. Satu, dia merasa kesepian. Kedua, gue ngerasa dia hidup tuh nggak ada tujuan sebenarnya. Dia nggak tahu dia mau kemana, dia mau tahu. Dia kayak sesuatu kayak dijalanin aja jatuhnya, bukan sesuatu yang kayak dinikmati. Hidup tuh kayak dijalanin, bukan dinikmati sama dia. Gue nggak ngerasa dia menikmati dan bahagia dalam hidup ini. Gue nggak ngerasa enggak. Gitu. Ketiga, dan lebih parahnya lagi, gue nggak ngerasain ada unsur nilai ketuhanan di badannya dia. Orang kalau ada energi ketuhanan ya, Dek ya, kita deket dia tuh kayak tenang. Ada nilai, ada energi positif yang sulit kita jelaskan dengan kata-kata lah ya. Yep. Kalau orang yang ada energi ketuhanannya, rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman, kayak kita nggak ngerasa terancam sama nih orang. Tapi kalau sama di Marilyn Monroe ini, gue ngerasa tuh gue nggak dapat itu. Gue ngerasa kayak pas gue scanning dia tuh, gue ngerasa kayak beban hidup dia yang kuat, malah terasa di beban hidup kesendirian dia yang gede banget, yang dramatis ya, bahwa ya dia nggak menikmati itu. Apakah ada faktor emang background kehidupannya kali ya kak? Mungkin. Dia juga. Tapi gue rasa karena dia tersesat sih, tersesat, dia nggak tahu yang mana yang benar, dia yang salah di mana dia nggak tahu. Dia mungkin juga secara lingkungan ya mengecewakan dia, dan dia juga nggak salah ngambil langkah-langkah kehidupan ya. Pada akhirnya Tuhan menjauh dari dia. Jadi dia udah kayak manusia yang benar-benar tanpa Tuhan. Yep. Gue rasa dia tanpa Tuhan sih. I see. Soalnya kalau kita lihat di Google gitu kak, dia tuh di umur 16 tahun kayak terpaksa nikah karena suatu administratif lah gitu intinya. Jadi dia udah berkali-kali nikah juga gitu, udah 3 kali nikah, dan mungkin masa kecilnya juga berat gitu. Itu ada faktornya juga nggak sih? Kenapa dia sekarang Jujur ya, yang kakak lihat itu tadi? dia nggak cocok sih jadi istri. Kalau kita ngomong spek ya, spek manusia, dia nggak cocok jadi istri karena konteksnya dia tuh tipe kalau orang kayak cuman jadi wanita penghibur aja. Speknya memang gue akuin dia wanita penghibur,
nggak cocok jadi kayak tempat berbagi gitu, dia nggak cocok. Oke. Tempat berbagi keluh kesah, saling support, gue nggak dapet itu. Tapi cuman teman penghibur emang dia cocok. Oke. Gue nggak dapet spek wanita yang benar-benar kayak melengkapi lah. Yap. Gue nggak dapet. Oke. Ego dia tinggi banget. Intinya dia harus orang yang harus ngertiin dia. Dia nggak bisa tahu ngertiin orang. Dia nggak bisa. Karena dia pikir itu dia adalah seorang manusia dan wanita yang amat sangat hancur, tersakiti. Nah itu ya kisah hati dia yang pas gue baca. Nggak ada sisi dimana nilai positif tuh nggak ada. Dia bukan belajar, tapi malah menghancurkan hatinya dia. Itu gue rasa. Kalau orang kan dapat ujian atau masalah gitu kan, belajar dari pengalaman dia. Dia bukan belajar, tapi dia hanya menilai, wah hidup gue hancur. Oh, I see. Gitu. Walaupun dia, ya kalaupun dia karirnya berjalan, dia cuma kayak menjalani hidup. Harus jalanin aja. Dan menikmati kesenangan aja. Apa yang dia rasa senang, bahagia, jadi jalanin aja. Bukan karena dia belajar harus lebih semangat gitu kan. Enggak, salah. Oke, tapi kalau itu kan kakak ngeliat dari sisinya dia hampa kosong dan gak happy segala macam kan. Tapi kan dia mencapai kesuksesan yang terakhir itu. Ya dia kerja keras kenapa? aja. Kerja keras aja. Tapi yang gue rasa nggak keras-keras banget sih kerjanya. Dia pinter juga anyway, dia IQ-nya 168, lebih tinggi daripada Einstein. Menurut kakak gimana? Gue bingung ya penelitian dari mana ya tuh. Karena kan yang namanya orang tak pinter pasti kan kritis dong. Yap. Dia nggak kritis, dia labil. Berarti secara emosional mungkin ya? Kan kecerdasan ada yang emosional, ada yang... Maksudnya kecerdasan emosional kan ya, bukan intelektual lebih tepatnya. Itu yang gue rasain. Terus yang parahnya lagi, dia sebenarnya meninggal kan katanya gimana sih? Iya, jadi tuh kalau nggak salah dia meninggal ditemukan kayak bunuh diri, overdosis, obat-obatan, dan dia tuh lagi telanjang di kasur gitulah intinya. Tapi kalau gue tanya menurut lo pribadi, dia dibunuh nggak? Dia bunuh diri atau dibunuh? Mungkin ya, mungkin dibunuh kali. Karena ada beberapa fakta-fakta yang agak aneh gitu, mencurigakan gitu. Oke. Ini spill dikit ya. Oke. Jujur gue ngerasain pas gue berkoneksi ke dia, gue cari tahu kan, ini orang dibunuh atau bunuh diri. Dia dibunuh ternyata. Kenapa? Dibunuh plus istilah kasarnya. Jiwanya sekarang dia tuh dia bukan langsung ke Tuhan, dia dikuasain sekarang. Marilyn Monroe tuh lagi dikuasain kuasa gelap jiwanya. Dia nggak terbebas. Dan agak sulit bebasin dia. Jujur aja, agak sulit. Jadi kayaknya iblis akan jiwanya si Marilyn Monroe nih punya hak paten istilah kasar, kayak udah ini punya gua kan. Kayak nggak bisa otak-atik. Awalnya gue pengen berniat kan bebasin dia. Tapi dosanya terlalu berat banget. Banyak banget pertanyaannya jadinya. Ada lagi, berarti intinya dia dibunuh. Buat gue sih dia dibunuh. Oke, dia pertama dibunuh. Dan tapi dengan kondisi dia juga banyak dosa. Berarti sekarang jiwanya dia masih di bumi. Masih di bumi dan dia belum lepas dari kuasa gelap itu. Gak mungkin bisa dilepasin karena hak paten gitu loh. Gue ngerasa kayak iblis ini kayak mempunyai hak atas dasar ini. Nah biasa kalau iblis punya hak, biasa gue udah nggak bisa ngotak-ngatik tuh. Harus ada nilai-nilai tertentu dulu, baru gue bisa kayak banding istilah ada pengadilan. Dalam pengadilan tuh banding. Jadi saat kita pengen menyelamatkan jiwa seorang yang yang dikuasain kuasa gelap, itu kita harus melakukan sebuah banding. Dalam hukum kan ada banding. Kenapa dia harus dibebasin gitu? Nah, gue tidak menemukan, jujur aja, gue tidak menemukan untuk bahan membandingkan supaya si kuasa gelap ini juga bisa dilepaskan, melepaskan dari kuasa gelap. Gue nggak ada pembandingnya. Kayak ada waktu itu salah satu artis Korea kan, gue masih bisa melepaskan karena ada sisi kebaikannya dia. Simple, ngasih makan hewan. Oh ya, karena itu? Iya, sesimpel itu. Tapi balik lagi, yang di saat dia melakukannya itu tulus. Ada yang ngasih makan gitu aja. Dia nggak. Setiap dia ngasih makan itu kayak menghayati banget. Oh, so cute. Kayak bener-bener kayak itu. Itu mahal loh harganya. Bagi pengadilan Tuhan itu mahal banget.
mahal banget. Jadi di saat kita melakukan dengan membantu orang dengan setulus hati, itu mahal banget. Gue bukan mengada-ngada, mahal banget. Oke, jadi waktu itu kondisi yang artis Korea itu yang meninggal itu terikat gitu sama iblis itu. Karena memakai jasa sponsornya si kubu kiri nih dia. Si investor lah ya. Nah, dan dia dikuasai kuasa gelap, tapi masih bisa dibebaskan karena dia punya pembanding nilai ketulusan yang lumayan mahal. Yang tadi itu ya. Ya, buat membandingkan antara dosa sama kebaikan dia, gue masih bisa membandingkan gitu. Dan kalau ini nggak bisa, karena hidup dia polemik banget, sampai ya gue mikir gimana, kayak gue belum bisa berurusan lah sama kuasa gelapnya si Merlin ini, gue belum bisa. Gitu loh, gue belum punya pembandingnya. Gitu. Nilai kebaikannya gitu maksudnya dan ketulusan dan segala macam. Iblis bisa ngadu ke Tuhan di saat gue pengen melakukan sebuah pembebasan itu. Melakukan pembebasan, iblis bisa ngadu ke Tuhan. Dan di saat dia ngadu, belum tentu doa gue juga didengar. Untuk ngebebasin ini belum tentu di ACC, karena setiap orang kan punya hak paten masing-masing. Ciptaan Tuhan kan punya hak paten masing-masing kan. Nah, iblisnya punya hak paten atas manusia ini karena dia emang berdosa. Poinnya di situ. Nah, gue nggak bisa bebasin karena dia punya hak paten dan gue nggak punya pembandingnya, gitu loh. Makanya itu kita harus berbuat kebaikan dengan tulus banget, sepenuh hati kita. Banyak orang melakukan membantu atau menolong orang kadang-kadang setengah hati. Itu jangan sih, nggak akan ada nilainya di situ. Ibaratnya kayak gitu. I see. Berarti dengan kata lain dia ada transaksi nggak sama investor atau yang lainnya? Iya, ada transaksi. Sama investor kubu kiri ini, dia ada investor. Dengan ya maksudnya dia dengan tahu gitu. Apa dia terjebak atau gimana? Dia memakai tapi memang nggak tahu banyak. Dia hanya sebagai alat aja. Merlin ini sebagai alat sebenarnya. Pokoknya sih sebagai alat. Tapi ya gue rasa dia dibunuh sama si sponsornya ini. Gitu loh. Ya awalnya sebenarnya gue ngerasa ya, gue ngerasa dia memang ada hubungan cinta sama Kennedy. Dia memang ada ini juga sih. Ini cinta banget sih, satu sama lain ini sangat mencintai sih dua orang ini. John F Kennedy sama adiknya. Iya, gue ngerasa sih memang antara John F Kennedy sama Marilyn Monroe emang bener-bener saling mencintai sih. Emang juga ada skandalnya sih, John F Kennedy ini sama Marilyn Monroe dan bahkan sama adiknya John F Kennedy si Robert. Nah, kakak lihat tuh gimana? Sebenarnya lebih ke Kennedy-nya sih. Si John. Si John ini. Karena bener-bener kalau istilah kasarnya kalau sama ke adiknya gue rasa ya itu just kayak ya hubungan aja sih. Tapi secara hati dia ke John F Kennedy. Kenapa? Karena satu, John F Kennedy gue rasa dia banyak cerita ke Marilyn, dan Marilyn ini sebenarnya tahu banyak tentang apa yang Kennedy tahu. Curhat-curhatan. Kenapa dia tahu? Oh, karena curhat. Curhat-curhatan lah, dan kekepoan Marilyn juga kan. Jadi banyak tahu. Jadi mereka berdua ini, gue rasa kena pembunuhan dalam konspirasi lah. Oh iya. Karena mungkin kesalahan John Kennedy banyak cerita ke Marilyn. Jadi ada yang tahu. Keluarganya Kennedy? Ya, kubu kiri lah ya. Karena kan orang kalau udah di dalam situ terus membeberkan yang macam-macam itu harus dibunuh. Setahu gue sih, kalau orang masuk kubu kiri harus dibunuh. Iya sih, mereka juga cuman selisih 1 tahun mereka dibunuh. Pokoknya semua informasi yang penting, sangat amat penting di kubu kiri itu jangan sampai keluar. Ancamannya pasti dibunuh. Balik lagi logika ya. Ya, kenapa Kennedy dibunuh di tempat yang ramai? Biar semua orang lihat. Biar itu sebuah nilai pertunjukan. Pertunjukan bahwa bagi siapapun, baik itu di luar kubu kiri ataupun di dalam kubu kiri yang mau macam-macam itu pasti lenyap. Abis loh, gitu ya. Jadi sebenarnya
Kennedy itu sebuah pola kayak peringatan bagi orang yang macam-macam ya kayak gini kabarnya. Sebenarnya banyak, bukan John F. Kennedy doang. The Kayak Beatles Beatles juga, ya. The Beatles juga. Kayaknya next time kayak seru deh. Lagi kalau Sekali kayak dikit-dikit dibunuh aja. kayak depan umum dan dikamerain gitu Iya, kayak. iya, iya. Berarti kan ada yang mau ditunjukkan di situ, sebuah pesan tak sadar apa pesan yang orang yang nggak sadar sebenarnya bahwa itu adalah peringatan. Peringatan kalau ngebocorin atau Iya, keluar dari sana? Lebih ke keluar sih. Sebenarnya lebih ke ngebocorin semua informasi yang ada di satelit itu nyawa taruhannya. Oh wow. Iya. Oke. Gitu. Jadi intinya adalah kontrak antara kubu kiri dan seseorang itu hukumnya seumur hidup. Seumur hidup kita nggak boleh keluar dan kita nggak boleh membocorkan apapun, termasuk ke siapapun, termasuk ya sakingnya ke istri sendiri lah, olah-olah gitu. Misalkan gua nih pribadi, gua nggak boleh bocorin ke orang tua gua, ke pasangan gua, ke siapapun gua nggak boleh. Bener-bener kayak terikat mati banget. Tapi memang ada nilai plusnya, itu balik lagi keuangan gue dapet. Oke. Uang, tapi uang tanpa kebebasan is bullshit lah. Kayak di dalam sangkar tapi emas gitu ya? Iya, Sangkar di dalam sangkar ya? Nah, itu Iya, ya, iya, analoginya kayak gitu lah ya, sangkar emas tapi lu nggak bisa keluar, kayak gitu aja, sama aja sih buat gue. Yap. Karena sebenarnya yang mahal itu kebebasan Kebebasannya. sih. Iya sih. Iya, iya, Kebebasan benar, lu mau benar, ngapa-ngapain, free will kita lah. Menarik sih, karena juga gosipnya dia dibunuh karena emang dia suka ngancem untuk ngebocorin rahasia-rahasia gitu sih. Kayak misalnya kayak rahasia-rahasia kepresidenan, ya gitulah itu. Sebenarnya gini, kalau gue jujur, John F. Kennedy ini orangnya baik sebenarnya, lugu. Nggak bisa bohong sebenarnya. Kok jadi ngomong John F. Kennedy? Sebenarnya aslinya. Kayak bukan kayak benar-benar seorang profesionalitas yang bisa jaga rahasia banget. John F. Kennedy itu nggak bisa. Dia tuh gampang kena spill lah, kayak udah deket nih gue, udah ngobrol aja lah gitu kan. Orangnya kayak gitu. Udah baper banget juga sama Marilyn ya. Nah, jadi kayak nggak bisa kayak udahlah, kayak ya udah kan dia cerita di situ, rahasia banyak. Nah, yang gue rasa dia cerita tentang ya apa ya? Yang gue rasa ya tentang lebih kan bukan the mother. Ada kita ngomong the auntie, keturunan masa keturunan the mother. Kita ngomong the auntie. Nanti kayak gue bahas di balik layar. Apa nih? The auntie. Ya pada zamannya inilah, pada zamannya gue tahu Nabi Daud lah. Ya. Gitu, itu kan masih keturunan the mother, tapi gue manggilnya the auntie. Gitu, karena konspirasi the auntie ini juga lumayan besar. Karena the auntie inilah yang ngebantu banyak the mother. Oke. Masih hidup nggak? Nah itu gue belum cari tahu. Kalau si mother kan masih hidup, kekal. Tapi kalau the auntie ini gue belum tahu. The auntie ini bener-bener kayak dia nyembah berhala banget. Jadi ada sebuah momen kayak ini patung Bahomet. Patung Bahomet. Tiba-tiba ada si auntie ini berjalan. Pas dia berjalan itu pengen nyembah si patung Bahomet ini. Gue inget patungnya tuh, ini kita ngomong scanning memory ya. Jadi dia kayak bertanduk gitu. Ya ini kan Bahomet banget kan ya, kayak begini kan ya. Nah terus si auntie ini pas ngedeketin patung itu tiba-tiba berubah jadi? Nggak tahu, dari manusia tiba-tiba kayak sejenis reptil gitu loh. Matanya kayak ngotot. Nah itu gue juga agak bingung, ini kok emang bener apa enggak sih? Tapi kalau gue lihat sejarah di kitab suci, ini orang bahaya sih. Iya. Ini orang politik. Dia bukan manusia, bukan wanita biasa yang secara kitab suci kan, ya gue balik lagi kan, kitab suci kan udah banyak dirubah kan ya. Jadi the auntie ini bukanlah wanita biasa, karena dia wanita politik sih. Dia bukan wanita biasa. Gitu. Yang bisa aku simpulkan buat kalian guys, dia ada di kitab suci dan dia belum tahu masih hidup apa enggak. So dia adalah salah satu di sejarah juga. Dia yang membantu the mother gitu dalam bukan membantu sih, lebih tepatnya berperan di sejarahnya the mother. Gitu loh. Maka itu spill dikit lah.
Maka itu gara-gara itu di kitab suci kan Yahudi kan dibenci sama Tuhan. Awalnya gara-gara Aunty ini. Dari Aunty ini. Terus ngomongin Jeff Bezos tadi ada korelasinya nggak? Kepo banget ya gue. Jadi klannya masih keturunan The Aunty ini sebenarnya. Tapi gue belum tahu banget, maksudnya kayak perannya sebagai apa gue belum tahu. Karena jujur banyak orang yang punya kepentingan dan punya peran di New World Order. The New World Order ini, tapi belum tahu akan seperti apa yang gue belum tahu. Terlalu besar dan rumit banget. Ya, makanya gue bakal merekrut sebenarnya berapa orang gitu untuk memang penelitian gue pribadi sih. Kemungkinan gue akan ngerekrut terus kita akan observasi bareng. Tapi ya beberapa orang ini kalau gue rasa memang harus ya tahu banyak kitab suci, tapi bukan satu kitab suci tapi banyak gitu. Menarik. Karena balik lagi ya kitab suci itu sebenarnya puzzle buat gue. Yap. Ya balik lagi gue tegasin lagi ya, kitab suci itu kayak puzzle yang harus kita susun sebenarnya. Susunannya sebenarnya ada yang susunan puzzle-nya dia, ada yang bukan. Ibaratnya ada puzzle asli ya. Ada puzzle yang memang papan puzzle-nya asli. Tapi ada bagian dari susunan unsur-unsur puzzle ini yang bukan puzzle-nya dia nih. Yang harus sebenarnya yang dibuang. Gitu loh. Oh, oke. Harus kesusun. Nah, akhirnya gue menemukan puzzle-puzzle itu sebenarnya. Gitu. Yang jelasnya menggoyang iman ya. Iman tuh agak kegoyang. Bukan iman ke Tuhan ya, tapi iman di kitab sucinya. Jadi kegoyang. Bukan kalau iman ke Tuhan sih enggak berubah. Tapi setelah tahu iman di kitab suci tuh kayak kok sejarahnya kok beda-beda gitu. Dan situ gue yakin bahwa tapi ada benang merahnya semua. Ada benang merahnya setiap kitab suci itu. Ya. Ada benang merahnya. Tapi berapa kitab suci juga nggak berkesinambungan nih, gitu loh, dengan konsep di The New World Order ini. Karena gini, patokan gue gini dalam meneliti itu adalah fakta realita dulu nih. Kenapa ada New World Order dan baru gua hubungkan di kitab suci, The New World Order sama kitab suci nih. Itu patokan gua. Jadi hal-hal yang di luar dari penelitian gue yaitu emang hukum Tuhan, tapi nggak berhubungan dengan sejarah. Nah, jadi sejarah yang benar itu sebenarnya ada, pokoknya gitu aja sih. Balik lagi kan, kalau orang kan meneliti, modal baca, habis baca, udah tuh berpendapat, ya kan ya? Kan orang gitu kan ngomongnya kan, manusia kan begitu kan. Nah kalau gue beda lagi, gue baca terus gue pertanyakan kenapa Tuhan ngomong kayak gini di kitab suci. Itu gue cari tahu berdasarkan pengalaman gue, pengetahuan terus secara kapasitas gue di dunia supranatural. I see. Gitu. Jadi nggak modal pendapat doang, terus nggak modal baca doang. Iya. Karena balik lagi jujur, kalau ditanya kok lu suka banget sih Kak meneliti hal-hal yang kayak gini, terus emang apa yang lo dapet? Ya dapet kepuasan kan, lo tau yang bener gitu loh. Jujur, modal gue modal semangat gue itu, kenapa gue ngotak-ngatik kitab suci ya, gue cuma nggak mau dibohongin aja sih. Modal gitu, gue nggak mau dibohongin, termasuk dari kitab suci juga. Gue sangat amat kritis orangnya. Gue harus buktikan kenapa Tuhan ngomong kayak gini, ini omongannya benar apa enggak, apa rekayasa atau enggak. Gue nggak mau telaah. Tuhan sih memang enggak. Tuhan akan selalu benar. Yang jadi masalah ini penyampaiannya nih. Dan ngerti kan? Ada juga yang bilang kan sejarah dibuat sama yang menang. Nah itu bisa dibilang. Jadi gue harus kayak ngotak-atik dulu nih puzzle ini dari kitab suci ini terus korelasinya di mana. Karena ya gue harus cari jawaban benar. Akhirnya gue banyak menemukan. Bahkan konsep yang benar adalah bahwa sistem kerja Tuhan tidak otomatis. Itu emang faktanya. Sistem kerja Tuhan tidak otomatis. Maksudnya? Fakta ya, Bang. Sistem kerja Tuhan sebenarnya nggak otomatis. Kalau emang sistem kerja Tuhan otomatis nih ya, ya harusnya nggak ada perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia di semua jagat raya ini harusnya nggak ada perang. Definisi otomatis maksudnya gimana? Maksudnya di setting semuanya gitu? Sistem kerja Tuhan tuh tidak di saat lo berhubungan dengan Tuhan, tahu-tahu langsung semua aman lo, hidup lo dijamin Tuhan. Enggak gitu sistemnya. Bentar dulu Kak,
pause dulu karena baterainya habis. Ya, silakan. Ya balik lagi gue jelasin, sistem kerja Tuhan itu tidak otomatis. Oke? Kalau emang sistemnya kerja otomatis, ya kan? Kita ngomong otomatis sistem kerjanya ya. Kita kerja Tuhan itu kalau emang otomatis, harusnya nggak ada perang dunia 1, perang dunia 2, perang di semua jagat raya ini, harusnya nggak ada. Kalau kita ngomong free will tentaranya doang nih, harusnya warga sipil nggak kena dong. Tapi pada faktanya, ya banyak anak kecil yang kena bom. Warga yang nggak tahu apa-apa tahu jadi korban. Coba kalau itu harusnya, kalau sistem kerja Tuhan otomatis harusnya dia nggak dalam bahaya dong. Ya nggak sih? Berarti harusnya Ya semuanya aman. Aman. Iya gitu. Kalau otomatis. Kalau emang Tuhan sistem kerja otomatis harusnya nggak ada konsep pengguguran anak dong. Anak digugurin, terus dimasukin kardus terus dibuang. Kalau nggak dihanyutin ke sungai. Coba pikirin. Nggak ada orang ketelan kemakan piton. Nggak sih? Kemakan piton. Buaya. Kemakan buaya. Buaya mana dulu nih? Kalau ini gimana? Kok nggak enak ya? Buaya mana dulu nih? Ya kan? Iya. Harusnya juga, kalau emang sistem kerjaan Tuhan otomatis, harusnya nggak ada jual beli organ tubuh manusia. Baik itu secara ilegal apapun non ilegal. Harusnya nggak ada dong. Pasti ilegal dong. Ya apapun itulah. Ya. Kalau emang sistem kerja Tuhan otomatis, nggak ada orang yang bunuh diri. Karena di saat orang bunuh diri, baru mau loncat nih ya, harusnya perwakilan Tuhan datang dong. Perwakilan Tuhan datang untuk menghentikan kejadian tersebut. Tapi orang loncat aja. Udah tuh, meninggal. Iya nggak sih? Kalau emang sistem kerja Tuhan itu otomatis, harusnya itu nggak ada orang yang bekerja ya kayak ke gunung. Kalau di Indonesia itu kan banyak ya, ke gunung A untuk ke gunung KW lah ya, untuk mencari keuangan segala macam ya. Emang Tuhan setuju? Ya nggak mungkin kan, gitu kan? Dan nggak mungkin juga banyak keributan di banyak agama ya, ya kan? Harusnya kan, kalau sistem kerja otomatis nih. Nah kalau emang sistem kerja Tuhan otomatis, harusnya nggak ada iblis yang menguasai manusia dalam konsep kuasa gelap. Nggak ada konsep orang korupsi kitab suci nih dikorupsi. Kita ngomong sistem kerja Tuhan gimana? Ya fakta yang gue temuin adalah, ini fakta banget nih. Dari penelitian gue secara pasti tadi, sistem kerja Tuhan itu tidaklah otomatis, otomatis. Bukan gue yang ngomong, dunia begitu. Terus kenapa Kak Adam lu kok punya pemikiran kayak gini? Sebenarnya waktu itu gue jujur, gue mencari sih Tuhan itu kok aneh ya, kok banyak pembunuhan berantai gitu, mutilasi lah gitu di apartemen segala macam. Tuhan kemana ya? Seru banget. Kok pembegalan gitu kan? Tuhan kemana dong? Gue cari itu, ternyata pas gue temuin Tuhan itu ada, tapi sistem kerjanya yang gak otomatis. Dan gue tahu sistem kerjanya itu secara kitab suci, gue tahu, makanya gue aplikasiin dalam hidup gue, dan akhirnya memang dijamin gitu. Jadi intinya adalah ya kita harus ikutin prosedur Tuhan sih, biar sistem kerja Tuhan tuh ada dalam hidup kita. Tapi kalau tidak prosedur Tuhan, itu nggak ada. Oh, berarti maksudnya hal itu spesial untuk orang-orang yang masuk ke dalam kriteria itu, yang nggak tahu apa itu. Intinya poinnya di situ, sistem kerja Tuhan itu udah otomatis. Dan sebenarnya ada tata cara yang benarnya, dan sebenarnya ada di kitab suci. Kita aja kadang-kadang kebanyakan selama ini kan kita kalau dalam agama itu kan modal dengerin khotbah udah, udah selesai gitu doang kan. Dengerin khotbah, dengerin ceramah gitu kan. Abis pulang mau udah. Jadi kita cuma tahu dari orang lain. Harusnya kita bedah sendiri juga. Kitab suci dimaknai lah ya. Kita anggap aja dengerin khotbah tuh ibaratnya perluasan dari pengetahuan kita di kitab suci. Kan kitab suci kan panduan hidup ya. Ya kan panduan hidup. Masa kita tahu dari manusia lainnya? Harusnya kita bedah juga sendiri. Kenapa sih? Matang-matang. Iya gitu. Baik kita tahu nih mana yang benar mana yang salah. Kebanyakan kita kan gara-gara kayak istilah kasar kayak orang bilang kan di dalam agama kan mati syahid gitu kan. Mati syahid ya. Tapi orang nggak tahu aslinya tuh gimana gitu. Makanya orang kayak banyak dicuci otaknya untuk membunuh diri untungnya. Iya. Kedoktrin kan. Yang parahnya lagi kan dia bawa anak istrinya. Iya, benar-benar. Untuk melakukan bom bunuh diri, dan dia bilang itu mati syahid gitu kan. Iya. Padahal enggak lah ya. Nggak ada konsep agama Islam mati syahid itu, nggak ada. Itu nggak benar sih. Itu penyelewengan sih.
Itu penyelewengan, nggak ada. Tuhan nggak pernah ngajarin kayak gitu di kitab suci. Nabi dan Tuhan nggak pernah ngajarin kita kayak gitu. Itu cuman doktrin yang salah aja Yep. buat gue. Dan kenapa juga orang bisa ke brainwash gitunya kan pasti juga beberapa orang tahu cara untuk ngedoktrin kan. Iya. Sebenarnya kan itu ada pelajarannya juga untuk bisa Kalau brainwash dan segala macam. Itu gue juga ngerti kalau Iya, itu brainwash iya. itu bisa kasar. Tapi yang balik lagi gue jelasin, sistem kejatuhan itu fakta ya, enggak otomatis sistemnya. Iya, iya, iya. Dan gue tahu secara, ya balik lagi, di saat kita tahu banyak setelah menyusun puzzle di kitab suci itu. Menarik. Gitu. Yang gue tahu kalau kita udah masuk ke fase jaminan Tuhan tuh enak banget, enak banget. Yang spill dikit lah ya, yang gue tahu, hidup gue sangat aman. Ya karena faktanya sebenarnya di bumi ini Tuhan tuh cuma ngasih rasa aman doang, bukan ngasih rasa bahagia. Rasa bahagia itu cuma di surga. Jadi di saat Tuhan menjamin seorang manusia, ya, jamin manusia. Jadi di badan lo, cukup di badan lo nih, badan lo, area badan lo, dan di hidup lo aman. Tapi lo tidak bisa menjamin di luar dari badan lo nih aman. Oke. Ya, jadi lo nggak bisa menjamin anak lo aman, lo nggak mungkin jamin istri lo aman, lo nggak bisa menjamin orang tua lo aman, atau saudara lo, atau teman lo, nggak bisa. Tapi lo bisa menjamin, lo bisa dijamin Tuhan aman, tapi belum tentu orang di luar dari badan lo. Karena manusia itu punya hubungan masing-masing ke Tuhannya. Yang nggak bisa saling gugat. Kayak gue ganggu hubungan lo dengan Tuhan lo, itu nggak bisa. Betul. Dan sebaliknya lo nggak bisa ganggu hubungan gue dengan Tuhan. Ya. Gitu. Jadi Nasib intinya, sendiri di tangan masing-masing lah. nah jadi poinnya adalah intinya di saat Tuhan menjamin hidup lo akan aman. Amannya nggak PHP. Selama ini kan kita ngerasa kayak tersuges aja ya. Jujur di saat kita mensugesti dan berpikir tentang Tuhan itu aman, bahwa hidup kita aman, itu sama aja kayak kita lagi fitnah Tuhan sih. Karena fitnah Tuhan kayak, ya Tuhan tuh kayak ngasih PHP gitu loh, padahal hidup lo susah. Kayak denial malah ya. Iya, Kayak bahagia, maksudnya, susah. Tapi lo bilang aman-aman aja, itu enggak gitu sebenarnya. Ya, kadang malah jadi lari dari kenyataan, padahal harusnya kita memperbaiki sesuatu dan segala macam kan. Ya. Nah jadi konsep ini, ya gue pikir untuk waktu dulu konsep jaminan Tuhan ini gue pikir untuk gue sendiri ya. Ternyata pas gue kasih untuk orang-orang yang membutuhkan, sebenarnya gue pernah udah kasih ketahuan lo kan? Yep. Ya kan? Iya. Tapi jujur, sekarang finance lo aman kan? Keuangan lo, jujur. Aman sih, karena kan setelah beberapa Meningkat kali. gak? Iya, karena setelah meningkat itu karena apa ya, banyak cobaan juga sih anyway. Jadi ya itu Cobaan bukan masalah ya? Ya cobaan bukan masalah Masalah ya guys. Jadi kayak ya lu sangat tahu tentang kejalanan hidup gua. Cobaan yang sangat berat itu kalau suka cerita dan pasrah dan segala macam, ya habis itu langsung kayak jauh banget. Intinya hidup lo berubah kan? Iya. Banyak kan? Nggak sedikit kan? Banyak. Nah, gue pikir dulu konsep ini cuma buat gue sebenarnya dulu. Tapi setelah gue kasih ke beberapa orang yang memang membutuhkan, yang memang layak, yang layak ya, itu emang ini akurasinya 100% sih. Makanya tuh sebenarnya kita tuh harus rajin-rajin buka kitab suci. Sebenarnya nih, bukan main dan game. mempraktikkan anyway. Dan mempraktikannya, Karena yang susah tuh mengaplikasikannya. aplikasinya. Iya sih, Ya kan? tapi balik lagi sih, kalau dipertanyakan kayak, emang bisa kak kita ngikutin prosedur Tuhan? Ya balik lagi sih pilihan, lo mau bahagia atau enggak? Pilihan sih. Hidup pilihan, mau bahagia atau enggak? Kalau nggak bahagia, ya ikutin jalur kayak kepengenan lo. Iya. Kalau pengen bahagia, ikutin jalur kepengenan Tuhan, itu aja sih sistemnya. Hidup tuh alternatif ya. Iya. Terus gue jelasin satu lagi, ujian sama masalah tuh beda. Banyak orang suka nyamain di sini. Yang namanya ujian, gue sorry ya, gue bukan pemuka agama. Gue cuman tahu konsep berdasarkan penelitian. Semakin meneliti semakin banyak tahu lah intinya. Semakin inilah ya. Semakin percaya lah. Makin percaya. Oke. Jadi poinnya gini. Ya memang benar, manusia itu diciptakan itu banyak kurangnya. Makanya itu Tuhan menguji berdasarkan kemampuannya nih. Oke. Ya. Ini gue sharing ya, gue bukan lagi khotbah nih. Karena orang berpikir gue khotbah lagi. Jadi gue tahu. Manusia itu memang diciptakan banyak kurangnya. Karena banyak kurangnya ini Tuhan hanya menguji manusia di bawah kemampuannya. Itu realitanya di situ. Udah gue teliti, emang iya. Oke. Tapi yang namanya masalah itu berarti di luar dari kemampuan manusia itu. Sesuatu yang melebihi batas dari kemampuan manusia itu. Makanya disebut masalah. Nah, Tuhan itu nggak ngasih masalah. Tuhan itu ngasih ujian.
Tapi Tuhan akan ngasih masalah ke beberapa manusia yang golongannya yang setahu gue ya. Tuhan itu akan memberikan masalah ke beberapa orang. Satu orang yang sedang memfitnah Tuhan. Tuh, memfitnah Tuhan. Jadi kalau apa-apa nyalain Tuhan tuh. Kenapa sih gue menemukan cowok itu? Kenapa sih Tuhan menurunkan cowok itu? Padahal cowok itu pilihannya dia. Iya. Iya kan? Banyak orang yang salah. Kenapa sih gue nggak bisa move on dari cowok itu? Kenapa sih Tuhan selalu menghadirkan dia? Padahal Tuhan nggak menghadirkan pria itu sebenarnya. Udah banyak clue lah. Iya kan? Banyak clue kan kayak. Iya kan? Iya benar. Padahal baru pacaran sudah memberikan sepenuh hati. Yang salah kan terus nyalahin Tuhan. Kenapa sih gitu? Kan harusnya salah kita ya. Tapi manusia baik fitnah Tuhan. Nah itu orang cari masalah tuh biasa sama Tuhan kalau udah kayak gitu. Jadi saat orang manusia itu cari masalah sama Tuhan, ya udah Tuhan akan memberikan masalah. Satu, yang memfitnah Tuhan. Kedua, menzolimi utusan Tuhan. Jadi menzolimi utusan Tuhan. Jadi golongan manusia yang orang itu menzolimi utusan yang Tuhan udah percaya ke dia. Nah itu cari masalah berarti sama Tuhan. Biasanya manusia itu akan dihukum biasanya. Contohnya gimana? Ya kalau kita belajar kisah Nabi, nah itu kan menzolimin. Nah biasanya itu hukumannya marah Tuhan. Gitu loh, menzolimin ya. Yang ketiga, setahu gue pribadi, orang yang bersekutu sama iblis. Ya, iblis jahat. Gitu. Yang keempat, orang yang telah bunuh diri, bukan yang belum bunuh diri ya. Masih prosesnya itu nggak dihitung. Tapi orang yang telah bunuh diri, orang itu cari masalah sama Tuhan. Biasanya hukumannya itu dibiarkan. Makanya kena orang yang kontrak sama iblis itu dibiarkan sama Tuhan karena itu hukuman. Dibiarin itu ya udah. Ya, itu pilihan lo gitu. Pilihan lo. Kayak gitu. Berarti punya di situ. Menarik. Bangga. Seru ya? Ya itu balik lagi. Intinya pesan gue satu, sering-seringlah buka kitab suci. Bukan untuk, nggak ada kata malas sih, itu panduan hidup banget sih, itu benar. Kitab suci, kenapa gue meneliti kitab suci? Karena itu benar. Cuman kita harus sensitif aja dengan ini benar atau nggak, balik lagi, teliti. Gitu sih. Banyak orang yang males. Kalau gue sih, wah ilmu banget sih buat gue. Sebenarnya ilmu hidup banget ya? Ilmu hidup banget sih. Gitu loh. Gimana caranya mendapatkan nilai Tuhan itu sendiri, jaminan Tuhan. Gitu. Banyak orang yang nggak sadar. Bener sih. Sebenarnya sesimpel, tapi balik lagi itu pilihan. Itu pilihan sih. Setuju nggak? Alternatif, setuju banget. Pilih A atau B. Kalau A ke sini, kalau B ke sini. Ya, hasil sharing kita bermanfaat kan saat itu. Iya, benar. Kan? Di saat benar sih. gue ngasih sesuatu yang realitanya, ya. Iya, karena waktu itu gue kayak kita udah kenal lama banget guys. Jadi kayak di tahun 2018 atau ya. Di saat itu tuh gue masih tipikal yang gue ngerasa gue sebenarnya kayak religius, tapi gue suka playing victim sama Tuhan gitu kayak. Di saat itu ya. Gue kayak, kenapa sih Tuhan giniin aku kalau aku udah kayak gini gitu. Pernah di fase itu. Sampai akhirnya kayak kita sharing, terus juga apa nih, gue bingung ngomongnya apa karena gue nggak nyaman sebenarnya. Oke, kita langsung intinya ya lo harus ikutin prosedur Tuhan kan, udah gitu aja kan. Iya, intinya kita harus trust sih sama yang di atas. Maksudnya intinya gitu aja lah ya, percaya sama yang di atas dan bareng lo juga kayak udah, ya itu lah, gue gak nyaman. Oke. Cut. Terus lanjut. Ya, soalnya aku kayak tipikal yang gak ngomongin diri sendiri. Ya. Kalau mau tahu ceritanya, shit. Rahasia dia banyak ke gue, tapi sama juga, rahasia gue juga banyak sama dia. Kalau kalian mau tahu rahasia dia ya, kunciannya ya. Jujur aja sih, gue ceritanya banyak sama dia sih. Iya, itu. Oke, back to Marilyn Monroe. Ada juga kak yang bilang dia tuh dibunuh sama CIA karena dia tahu banyak tentang UFO. Iya, balik lagi. Bener nggak sih? Kok bisa tahu? Dia banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan atau banyak tahu? Banyak yang dia ketahui yang harusnya dia nggak, gara-gara siapa Kennedy ini, gitu loh. Sebenarnya kan nggak boleh, rahasia-rahasia penting nih. Nggak mungkin kan John F. Kennedy dapat informasi sedikit doang. Namanya seorang presiden Amerika pasti kan tahu banyak dong yang terjadi. Termasuk ya keturunan dari Auntie ini juga pasti dia tahu. Oh iya, wow. Pasti tahu sistem kerjanya.
gitu. Jujur aja ya, Presiden Amerika tuh bukan ya biasanya itu udah harus ada ACC dari kubu kiri juga atau elit global. Nggak mungkin elit global nggak mungkin lah. Jujur aja ya, kalau gue jujur, presiden zaman sekarang ini presiden boneka sih kalau semuanya gue semuanya. Trump? Kayaknya enggak ya? Iya kan kita kan nggak tahu ya. Iya, oke. Kayak seru banget ngomongin, habis itu kita opera dunia gitu kan. Habis itu kayak part ini langsung kayak dibom gitu. Saya pergi dulu ya Pak. Gak apa-apa sih, orang ini tinggalnya Jakarta sih. Gimana Kak? Dapurnya di situ sih. Terus. Ada juga yang isunya bilang kalau Marilyn Monroe masih hidup. Benar nggak? Nah, gue belum. Oh, kalau gue lihat udah nggak. Udah nggak ya? Udah nggak. Kan balik lagi, gue mungkin dia ada di kuasa gelap. Kalau emang. Itu udah terbantahkan lah ya. Udah terbantahkan. Jadi siapa yang bunuh? Ya, kubu kiri lah. Ada yang bilang mafia, ada yang bilang CIA, ada yang bilang keluarga Kennedy. Yang mana yang benar? Lebih ke elit global ya, karena itu berhubungan. Rahasia elit global itu berhubungan dengan Kennedy. Oke. Gitu. Sip. Sebenarnya bukan UFO-nya sebenarnya. Kalau UFO dong sebuah kita tahu ya udahlah ya, nggak akan mengancam dong. Sebenarnya bahaya nih karena sebenarnya siapa itu alien sebenarnya? Sebenarnya. Gitu. Nah, pertanyaan yang kontroversial habis itu gue diusir dari Indonesia. Kak, ada gosipnya Marilyn pernah ada hubungan sama Soekarno. Is it true? Gue rasa sih nggak ada hubungan asmara ya. Oke. Mungkin di luar asmara gue mungkin nggak tahu ya. Tapi di asmara nggak ada sih. Gue nggak mendeteksi ada perasaan cinlok sama mantan presiden kita. Gue nggak rasa sih. Tapi John F. Kennedy emang ada. Kan istilah kasar John F. Kennedy sebenarnya agak bucin sama Marilyn. Oh. John F. Kennedy ini agak bucin. Dia kan sebenarnya John F. Kennedy ini kan lembut sebenarnya. Hatinya itu lembut. Cowok idaman dong. Sebenarnya cowok idaman sebenarnya bisa berdialog lah. Dia demokrasi orangnya. Bukan independen yang keras hati banget bukan kayak yang Trump gitu enggak. Enggak otoriter gitu ya. Enggak, dia lembut. Lo tahu ini kan Charles siapa nih? Tahu. Anaknya Lady Di. Ya. Nah kayak gitulah, lembut sebenarnya. Ini menarik banget tau obrolan yang Pangeran Harry gitu. Iya. Next time ngobrolin yuk. Boleh. Banyak kepo sih. Oke. Iya. Nah, pokoknya di situ. Dari gue endorse-nya, monggo endorse. Saking semangatnya gue sampai batuk. Ya, jadi ada yang bilang emang si Marilyn ini kayak ditugasin untuk menggoda beberapa cowok, salah satunya Soekarno. Ya, untuk kepentingan apa nggak tahu. Nah, itu benar nggak? Iya sih. Oh ya? Kalau itu ya, gue rasa dapat. Berarti dia double agent atau? Sebenarnya double agent sih. Oke. Double agent. Tapi lebih kuat kubu kiri yang pegang alat. Sebenarnya dia juga sebenarnya sebagai alat. Oke, alat apa aja tuh? Alat lebih konteksnya ya lebih ke konteksnya intelijen dan intelijen doang sebenarnya. Tapi bukan alat yang berhubungan member penting di elit global, bukan sebenarnya. Dia bagian dari alat aja sih gua rasa. Ya sama lah kayak sorry ya, Beyonce, Jessie itu sama kayak Marilyn sama. Ya, Beyonce sama kayak penyanyi Korea itu juga bagian dari part itu. Gitu. Jangan ngomongin Korea itu dibully. Ya sebenarnya realitanya ada sih. Gitu loh. Bukan gua asal ngomong. Yap. Ya, dan bagi penggemar K-pop kan pasti tahu lah ya. Iya, dan nggak semua orang bego dan semua orang pasti banyak yang pinter juga pasti tahu lah yang intinya mana. Kritis lah ya. Kita ini sekarang ya di akhir-akhir zaman sekarang nih, pesan musik kritis sih. Mana yang baik, mana yang benar, benar-benar dipilah. Karena kadang yang baik yang benar tuh kayak beda tipis antara putih sama putih gading. Ya, benar. Kayak putih dan putih gading, sensitif, gitu loh. Oke. Ada lagi tambahan? Cukup sih. Cukup ya. Dan dari aku juga cukup sih. Kira-kira
teman-teman gimana? Udah capek sih ngobrolnya lama banget ya. Tapi asik sih. Asik ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tugas anak magang adalah nyuruh subscribe. Pokoknya guys, biar kita semangat, jangan lupa subscribe, ya, bunyi lonceng, komentar, jangan lupa juga di like, oke? Biar kita semangat aja sih, oke? Butuh support kalian lah. Thank you. Ya, kasih komen juga kalau yang lain mau kita ngebahas apa gitu ya. Iya, kalau kalian punya ide kreatif atau kalian pengen jadi bintang tamu di sini, Boleh banget. mungkin cerita kalian bagus banget, ya mungkin kalian bisa hubungin adminnya ya. Yap, karena kita juga lagi explore sih, kita mau ngediskusin apa gitu. Oke. So, thank you. Bye. Oke, makan pisang goreng dulu kita. Iya.